Halo Rek, Assalamualaikum. Jadi namaku Audi. Saat ini aku adalah seorang mahasiswa Master of Environmental Management di UNSW di Sydney. Dan aku belajar tentang Master of Environmental Management ini bakal banyak tentang lingkungan. Karena memang aku ngerasa di Indonesia saat ini tuh ada banyak banget permasalahan tentang lingkungan. Dan ini nyambung banget sama basicku yaitu arsitektur yang mana aku banyak belajar tentang bangunan, tentang lingkungan hidup. Dan di kelas kemarin tentang, jadi aku kemarin masuk ke kelas namanya itu Fundamentals of Sustainable Infrastructure dan kami kemarin diajarin basicsnya. Dan ini sangat menarik ya karena dari kelas ini aku jadi mempertanyakan banyak banget hal tentang infrastruktur di Indonesia gitu yang mana kita tahu baik 10 tahun kemarin ataupun ya mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan atau bahkan sampai 2045 ya, itu berapa tahun sih gitu. Kita bakal banyak banget ngebangun infrastruktur ya. Entah itu policy yang bakal satu kota IKN Nusantara ataupun 40 kota whatever, ya kan? Semuanya pada yakin kalau kita tuh penting banget butuh infrastruktur. Tapi infrastruktur kita sebenarnya benar-benar bermanfaat apa enggak sih gitu? Bakal bisa menjamin kehidupan kita di masa depan apa enggak sih? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, sebelum kita masuk ke sana, sebenarnya kita harus tanya dulu, apa sih sebenarnya infrastruktur gitu ya? Kenapa sih kok banyak banget yang menekankan pentingnya pembangunan gitu? Kenapa kok harus bangun? Gitu? Kenapa harus bangun tol? Kenapa harus bangun BTS? Kenapa harus bangun kota baru? Nah, kalau di kemarin di kelas itu kami diajarin bahwa infrastruktur itu adalah apa-apa yang bisa membantu hidup manusia dan itu sangat luas gitu. Di sini kita bagi jadi ada dua basicnya. Jadi ada dua tipe infrastruktur. Yang pertama adalah infrastruktur keras atau hard infrastructure, yaitu apa-apa yang dia tuh diam sifatnya. Jadi misalkan pipa, kabel, kemudian generator, jembatan dan lain-lain banyak macamnya. Kemudian soft infrastructure dan ini adalah yang selain itu tadi. Jadi misalkan kalau kita membahas infrastruktur kesehatan misalkan ya, kita membahas infrastruktur kesehatan, selain ada rumah sakit, ada ambulan, itu juga kita perlu dokter gitu, perlu dokter ya, perlu dokter, perlu perawat dan lain-lain. Dan juga sistemnya gitu, di mana menggunakan BPJS gitu ya. Jadi selain dari sistem itu orang-orang. Jadi soft infrastructure. Nah, kedua infrastruktur ini sangat penting. Kenapa sih? Karena ketika kita membangun infrastruktur, kita nggak ngebahas tentang 1 atau 2 tahun atau ya 1 2 hari, 1 2 tahun enggak. Kita bahasnya berpuluh-puluh tahun, bahkan bisa ratusan tahun. Kayak kalau kita tahu nih, kita tahu tentang infrastruktur transportasi Indonesia yang namanya kereta api, itu ditentukannya waktu zaman Belanda dan itu udah ratusan tahun lalu, udah lebih dari 100 tahun ya kan. Jadi kalau misalkan kita membuat infrastruktur, kita nggak hanya bahas tentang kayak besok atau lusa, tapi puluhan tahun di masa depan. Jadi kita di masa ini kita bakal menentukan infrastruktur yang bakal ada di masa depan dan infrastruktur itu banyak banget macamnya gitu ya. Ada energi, jadi misalkan mulai dari gas, kemudian listrik, siapa sih yang nggak pakai listrik sekarang ya kan? Air, kemudian sampah, waste, kemudian transportasi, IT atau telekomunikasi dan lain banyak banget. Apapun yang kalian pikirkan ketika itu mau melibatkan sistem itu bisa jadi itu adalah sebuah infrastruktur. Dan ketika infrastruktur ini dia ada banyak, itu bakal menjadi sebuah sistem. Jadi sistem itu ketika misalkan dia itu ada inputnya, kemudian ada outputnya, kemudian ada sambungan-sambungan dan ada titik-titik nodes pointnya. Kalau misalkan kita membahas tentang misalkan infrastruktur sampah nih, gitu. Inputnya apa? Orang membuang sampah, itu timbulan sampah. Kemudian outputnya apa? Nanti ini bakal tergantung apakah kita pakai circular economy atau misalkan kita yang direct ekonomi ya. Jadi sampahnya itu udah ditumpuk di TPA itu outputnya di situ. Sedangkan garis-garis penyambungnya itu adalah misalkan truk, misalkan kemudian kapal atau apa yang membawa sampah. Dan titik-titiknya, nodal points-nya itu adalah misalkan tempat sampah, kemudian tempat pensortiran, TPS, dan lain-lain seperti itu ya. Dan itu bisa diterapkan, pola pikir seperti ini bisa diterapkan di banyak sekali infrastruktur, nggak hanya sampah aja, bisa juga transportasi dan lain-lain lah, macam-macam gitu. Dan kalau kita lihat nih, infrastruktur penting banget sih, penting banget buat suatu area supaya dia tuh benar-benar bisa kayak apa ya mendukung kehidupan manusia modern gitu kayak siapa sih yang nggak bisa hidup
siapa sih yang bisa hidup di masa kini gitu tanpa infrastruktur? Kayak kalian mati lampu ya 4 jam aja udah bingung gitu kan. Kalau yang tinggal di kota gitu, manusia modern. Beda dengan leluhur kita, atau mungkin di tempat-tempat orang-orang yang suku-suku tradisional, misalkan Baduy dan lain-lain, mereka nggak butuh listrik dan lain-lain karena mereka hidupnya nggak tergantung dengan itu. Tapi kita sebagai manusia modern yang ada tuntutan modern juga, mau nggak mau harus punya infrastruktur ini untuk bisa hidup gitu. Dan ada beberapa yang penting, yang esensial, terutama adalah misalkan sampah, air, itu paling penting ya. Kemudian energi dan transportasi juga kadang gitu. Dan kita bisa lihat kemarin ketika infrastruktur sampah itu gagal, kita bisa lihat betapa ngerinya di Jogja itu ketika TPS TPA ya, TPS Piungan, tempat pembuangan sampah Piungan yang pusatnya di Jogja itu ditutup. Akhirnya apa? Rumah-rumah warga di Jogja itu sama sekali nggak diambilin sampahnya. Jadi numpuk tuh di jalan tuh numpuk. Bayangin, kalian suka nggak sih punya rumah yang ada sampahnya di depan gitu, yang numpuk, bau kayak gitu? Emang enak kan? Gak enak. Dan mereka terjadi hal seperti itu berminggu-minggu, bahkan nggak salah sampai berbulan-bulan. Akhirnya solusinya apa? Karena nggak ada yang ngambilin sampah, akhirnya mereka taruh di pinggir jalan, mereka bakar dan menimbulkan polusi. Ya mungkin dibakar secara fisiknya hilang, tapi kan dia berubah jadi asap, jadi abu, dan asap itu sangat-sangat berpolusi gitu. Kayak gitu ya. Dan belum lagi air. Kemarin waktu musim kemarau, tempatku kekeringan, dan itu kita ngerasain sekali susah banget air. Dan di Jabodetabek juga beberapa tempat itu kekeringan, mereka harus beli air galon buat mandi, dan kita tahu harganya berapa mahalnya ya. Satu galon itu 19 liter, dan harganya itu sekitar 20 ribuan lebih. Jadi kalau makan kehidupan manusia pada umumnya nggak salah 100 liter ya setiap hari untuk mandi, makan, dan lain-lain itu, mandi kakus dan minum dan lain-lain. 100 liter berarti satu orang itu butuh kurang lebih 5 galon. Jadi belum kalau keluarga kita ada terdiri dari beberapa orang, itu bisa dibayangkan harganya seperti apa. Jadi itulah pentingnya infrastruktur. Dan mungkin kalau aku dulu sempat ada bercandaan ya waktu ada iklan masalah oh sumber air Sudekat gitu, mungkin itu lucu karena mungkin logatnya atau kayak oh kok mereka seneng banget ya dapat air gitu, kayak sangat sederhana gitu, karena memang mereka nggak dapet, dan itu sangat mengerikan. Dan itu semua bisa terjadi kalau misalkan infrastruktur itu dia tidak terpenuhi kapasitas. Jadi ketika kita membahas tentang sebuah sistem infrastruktur, itu kita mendesain juga sebuah kapasitas, yaitu seberapa banyak sih sebuah sistem itu bisa coping atau bisa menerima gitu. Misalkan kalau kita membahas tentang sistem infrastruktur air gitu, dia bisa memberikan air untuk berapa ribu orang sih, atau berapa ribu liter yang bisa diberikan untuk setiap harinya gitu. Ketika sistem itu digunakan dan dia tidak bisa, kapasitasnya sudah terpenuhi ya, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan orang, pasti bakal terjadi isu, bakal terjadi konflik, bisa terjadi konflik baik itu sosial, ekonomi, bahkan juga lingkungan gitu. Dan dalam mendesain itu biasanya ada sebuah redundancy, yaitu kayak ibaratnya apa ya, kayak titik aman. Jadi misalkan kita membuat sistem yang bisa memberikan air untuk 1.000 orang, tentu kita nggak pengen cuma 1.000 orang maksimal gitu kan. Kalau 1.001 orang make langsung mati, nggak bisa. Biasanya kita memberikan batas amannya, dilebihin lagi 1.200, 1.500 gitu. Tetapi kita perlu paham bahwa redundancy ini dia redundancy, sorry, redundancy ini dia dia bakal mengambil resource lebih banyak, dia bakal mengamburkan sumber daya. Karena apa? Karena melebihi kapasitas. Kalau sekarang yang mungkin cukup banyak beritanya itu adalah kapasitas PLT PLTU ya, kalau manggil itu tenaga uap ya, menggunakan batu bara. Jadi di Indonesia PLN itu oversupply bergiga-gigawatt kalau nggak salah, dan itu tentu saja menghabiskan sumber daya gitu. Kita nggak butuh itu. Tapi memang di sisi lainnya adalah bagusnya kalau misalkan satu PLTU, satu pembangkit listrik itu dia padam, dia tidak bisa nyala atau perlu dimatikan untuk maintenance dan lain-lain, PLTU yang lain bisa mengambil alih karena adanya redundancy tadi. Jadi seperti itu. Nah, itu perlu dibalancekan supaya bisa sesuai antara resource yang kita punya dengan jarak aman gitu. Dan ada beberapa tantangan kalau melakukan kita membahas infrastruktur di masa sekarang, yaitu yang pertama adalah ada tiga hal ya. Jadi yang pertama adalah sistem yang sekarang tuh udah nggak stabil gitu. Dan yang kedua, ketika konsumsi dan populasi manusia yang menggunakan itu terus bertambah,
Dan ketiga itu ketika kita harus beradaptasi atau dan ya memitigasi perubahan iklim gitu. Nah, kenapa ini jadi permasalahan yang perlu kita hadapi sekarang? Karena kalau misalkan kita jadi seorang desainer atau engineer ya, insinyur gitu, kita membahas sistem ini dan kita diem-diem aja, kita ya udah ngelakuin apa yang seperti biasa itu enggak, udah bukan opsi lagi gitu. Karena banyak hal ini tadi challenge ini yang terjadi. Yang beberapa jadi challenge yang masuk ke dalam tiga hal tersebut adalah misalkan sistem yang sekarang tuh kenapa kok bisa dibilang nggak stabil, misalkan dalam hal air. Itu karena ada sebutannya tuh planetary boundaries. Jadi kalau misalkan kita tinggal di planet bumi ini, aku yakin kalian juga tinggal di planet bumi ini. Kalau kalian tinggal di planet Mars bisa komentar ya. Di planet bumi itu ada batasan maksimum di mana dia bisa mendukung kehidupan makhluk hidup gitu. Dan atau suatu daerah lah misalkan. Nah kan kita membahas suatu daerah, itu dia suatu kampung, dia punya mata air. Gitu. Mata airnya dia hanya bisa menghidupi kebutuhan air untuk 100 orang per hari. Ketika orang itu bertambah atau konsumsinya bertambah, tentu batas ini terlewati dan orang bakal nggak bisa hidup lagi di atas ini. Jadi populasinya nggak bakal bisa bertambah. Nah bayangin kalau sistem ini terjadi secara planet ya, seluas planet itu. Karena ada banyak banget sistemnya ya, kita nggak bahas satu kampung aja, tapi keseluruhan. Itu kita sudah melebihi itu sebenarnya. Gitu. Dan ini suatu hal yang agak agak mengkhawatirkan karena manusia sekarang dalam waktu beberapa dekade saja sudah sekarang 8 miliar nggak sih masalah 8 miliar manusia dan diprediksi bakal terus bertambah sampai 9 miliar di tahun 2030 kalau nggak salah. Itu bisa ya kalian kritik kalau makan aku salah datanya, tapi ya itu tadi. Dan masalah ekologi ya, kita kita membahas masalah lingkungan, lingkungan alami di mana kita hidup ini yang memberikan segala sesuatunya ke kita, air, makanan, energi semua dari lingkungan. Itu setiap apa yang kita lakukan dalam hidup ini itu bisa dilacak jejak kaki ekologinya. Jadi misalkan satu orang dia kebutuhannya dia butuh air 100 liter per hari. Jadi air bersih jadi air kotor. Dia butuh makanan berapa sumber makanan ya sumber energi berapa ribu kalori per hari dan itu entah dia dari menanam atau mengambil atau dia berburu sekarang udah nggak ada kayaknya atau dia mau memburu hewan ya beternak hewan dan itu pasti ada dampaknya ke lingkungan ya kan dan nggak hanya itu kita juga hidup di dunia modern kita naik kendaraan itu kita pakai bensin bakar bensin jadi karbon dioksida ke atmosfer dampaknya kemudian kita nonton YouTube sekarang itu menggunakan listrik, menggunakan wifi itu semua pakai listrik kan, dan listrik itu pakai apa bahan bakarnya itu semua ada dampaknya ke lingkungan. Dan setiap orang tuh beda-beda dampaknya. Orang yang cenderung lebih kaya cenderung lebih boros, dampaknya lebih besar. Orang yang lebih miskin cenderung lebih sedikit. Itu nanti ada equationnya. Dan beberapa negara itu dia terkenal boros banget. Jadi di sini ada sebuah info namanya itu Country Overshoot Days 2033. Jadi ini ibaratnya kayak membayangkan kalau misalkan tahun 2023 ini ya, dibayangkan ibaratnya kayak ada sebuah tanggal ya. Dimana kalau misalkan kita melewati tanggal tanggal itu kita udah nggak bisa hidup lagi di bumi gitu. Dan ini berbeda-beda setiap negara. Kalau misalkan kita hidup seperti orang Australia, semua orang di dunia ini hidupnya seperti orang Australia, borosnya, itu kita udah nggak bisa hidup lagi di tanggal Maret 2023 gitu. Maret 23 ya 23 Maret 2023 itu kita udah nggak bisa hidup lagi. Sedangkan kalau untuk orang Indonesia ternyata dampaknya lebih kecil, kita masih bisa hidup sampai Desember 3 Desember 2023 dan itu berbeda-beda. Dan secara keseluruhan nih, kita tuh butuh 4 planet bumi lagi untuk bisa memfasilitasi konsumsi semua orang di muka bumi ini. Jadi separah itu kita sebenarnya. Dan ini bakal terus terjadi ya. Semakin kita modern, semakin banyak tuntutan, semakin kita boros, semakin banyak populasinya semakin semakin boros. Dan banyak sekali orang itu di saat ini ya dalam menanggapi kerusakan lingkungan ini kita membahasnya kita teknologi misalkan kalau di Surabaya itu yang cukup ramai ya dibahas oleh Transport for Surabaya
Itu mereka mengkritik kenapa sih pemerintah Surabaya itu malas banget membuat sistem bis yang pakai diesel dulu lah, nggak apa-apa, yang penting bisa reliable, yang penting armadanya banyak gitu. Dibandingin dengan langsung loncat ke bis listrik gitu. Dan aku bisa sedikit memahami ya, berempati kepada pengambil kebijakan ini, karena mikirnya kayak bis diesel kan kotor gitu, polusi dan lain-lain. Kita kalau pakai bis listrik lebih kecil, ya kan, lebih kecil dampaknya gitu. Tetapi dalam hal ini teknologi itu nggak bisa terus serta merta menyelesaikan semua masalah kita, atau kayak misalkan semua tuh mau didorong ke listrik gitu, pakai EV, semua pakai mobil listrik, nggak bisa gitu. Kita juga perlu strategi dalam hal konsumsi kita, itu harus mengurangi. Jadi misalkan sama-sama diesel nih, kalian pakai mobil diesel dan pakai bis diesel. Dalam hal ini, meskipun teknologinya sama-sama adanya ya, ketika penggunaan konsumsi kita tuh berbeda, bis itu jauh lebih aman nih secara dampak lingkungan. Karena apa? Karena dipakainya rame-rame gitu. Beda dengan mobil yang satu orang mobilnya sendiri, padahal teknologi sama. Dan 10 mobil listrik itu aku yakin dampaknya nggak bisa mengalahkan satu bis yang diisi 50 orang setiap hari lalu lalang, meskipun dia pakai diesel bisnya. Dan itu yang perlu kita bahas gitu, di setiap pembahasan tentang iklim, tentang strategi penyelesaian iklim gitu. Dan untuk impact sendiri ada sebuah metrik ya, sebuah equation, namanya itu adalah iPad, bukan iPad-nya Apple, tapi I sama dengan P kali A kali T. Jadi I itu adalah environmental impact, yaitu dampak pada lingkungan. Sedangkan P itu adalah population, jumlah manusianya ya. Sedangkan A itu adalah affluence, yaitu consumption per capita. Jadi ibaratnya kayak konsumsi per orangnya seperti apa. Semakin banyak konsumsinya, semakin tinggi nilainya, dan T itu teknologi. Jadi di sini ibaratnya kayak kita itu dalam menilai sebuah masyarakat ya, semakin banyak jadi kemakan ada sebuah masyarakat, semakin banyak populasinya, semakin tinggi konsumsinya per manusia, per kapita, per kepala, dan semakin maju teknologinya, itu dia dampaknya kepada lingkungan tuh semakin besar. Dan ya ini make sense gitu. Kalau misalkan kita lihat orang yang tinggal di Sidoarjo misalkan, atau tinggal di Sydney, itu pasti dia dampaknya ke lingkungan jauh lebih besar daripada orang yang tinggal di suku Baduy atau suku anak dalam gitu. Baik dari populasi, baik dari konsumsinya maupun dari teknologinya. Tetapi memang ini mungkin ada pembahasan buat lain kali ya, ini cukup bisa dibahas lebih detail. Ini adalah sangat simplifikasi karena banyak sekali hal-hal di balik ini yang perlu dibahas gitu. Nggak sesederhana ini sebenarnya gitu kan. Tapi dari situ paling nggak kita bisa sedikit menilai seberapa besar sih dampak kita gitu ke lingkungan sehari-hari. Dan kalau misalkan kita coba menilai gitu ya, dampak sekarang itu atau status kita sekarang tuh seperti apa sih? Ya susah gitu. Karena banyak sekali detail sekali. Tapi secara general dari IPCC Working Group di IPCC Climate Change 2021, jadi the physical science basis, di situ tertulis kalau climate change is already affecting every region on Earth in multiple ways. The changes we experience will increase with additional warming. Jadi kalau misalkan kita tahu perubahan iklim, atau kalau dulu kita waktu masih kecil sebutnya global warming ya, dunia semakin panas, itu dampaknya sudah terjadi, sudah dapat dirasakan setiap orang di muka bumi ini. Kalau makan kalian kemarin di Indonesia ngerasain panas di mana-mana, kekeringan di mana-mana, kebakaran hutan. Kemudian sekarang musim hujan, hujan deras banget, banjir, dan itu dampak dari climate change ini. Dan semakin bumi ini panas, dampaknya bakal semakin gede dan itu bakal semakin chaos. Aku ada satu bacaan yang bagus, yaitu bumi yang tak dapat ditinggali atau tak dapat dihuni ya. Bahasa Inggrisnya the uninhabitable earth. Aku lupa. Ya, nanti aku pasang lah di deskripsi. Itu bagus banget dan itu menjelaskan dampak-dampaknya yang terjadi. Dan memang kalau kita lihat banyak banget contohnya, bahkan nggak hanya di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Bahkan kalau di Australia itu kemarin kebakaran hutan sangat besar, banyak yang mati, banyak hewan yang punah, nggak punah sih, banyak yang populasi yang terhilangkan, dan banyak infrastruktur yang rusak.
Great Barrier Reef itu bleaching semua, penyu dia nggak bisa beranak dengan baik karena telurnya itu gendernya terpengaruh oleh panas air laut ya, panas suhu gitu. Banyak banget dan di mana-mana kekeringan, di mana-mana banjir dan banyak sekali dampak-dampak lain gitu yang bakal berbahaya. Nah, kenapa sih kok climate change ini jadi momok yang mengerikan gitu. Bukannya climate change terjadi seterusnya, bukannya iklim itu berubah terus. Kayak kan kalau kita belajar sejarah dulu pernah ada zaman es tuh. Terus juga dulu mungkin suhunya pernah agak dingin dikit, pernah agak panas dikit. Dan memang kalau kita lihat bumi itu suhunya naik turun, jadi fluktuatif, nggak sama terus di setiap saat. Tetapi yang jadi masalah sekarang adalah suhu bumi itu terjadi karena manusia, karena ulah manusia. Jadi ini yang disebut sebagai anthropogenic climate change. Jadi perubahan iklim yang didasari oleh kelakuan manusia. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita banyak sekali menggunakan fosil, energi fosil semenjak adanya revolusi industri. Jadi kalau makan kita melihat tuh masalah SDGs, kemudian masalah climate change dan lain itu hampir semuanya membahas tentang mengurangi dampak perubahan suhu maksimal 1,5 di akhir abad ini. Nah, maksimal kenaikan 1,5 derajat Celcius itu patokannya apa sih? Patokannya adalah suhu bumi rata-rata sebelum Industrial Revolution. Sebelum kita mulai pakai mesin-mesin. Karena disitulah titik manusia meledak pesat, kemudian populasi juga meledak, penggunaan energi sangat besar-besaran di situ. Nah terus balik lagi ke infrastruktur, kita bisa ngapain gitu loh. Nah di sini sebagai engineers, sebagai orang yang ya bertanggung jawab tentang infrastruktur dan sebenarnya kalian bukan insinyur pun kalian juga bertanggung jawab dalam perannya masing-masing ya, peran apapun yang bisa kalian ambil. Di sini dari engineers Australia, mereka merumuskan ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah adaptasi, yang kedua adalah mitigasi. Beradaptasi adalah kita menyesuaikan dengan perubahan iklim sekarang. Misalkan awalnya kita hujan, ya hujan itu cuma berapa milimeter per tahun atau misalkan kayak sumber air kita bisa punya berapa ratus liter. Sekarang karena climate change kita cuma punya lebih sedikit lagi, ya kita adaptasi. Gimana cara kita bisa dapatkan air lebih banyak? Entah rainwater harvesting, entah kita pakai air apa sih namanya desalination atau yang lain. Intinya gimana infrastruktur kita apapun itu bisa beradaptasi untuk sekarang, memenuhi kebutuhan sekarang. Dan kedua adalah memitigasi. Itu jangan sampai infrastruktur yang kita buat sekarang itu memperparah climate change yang bakal datang di masa depan gitu. Jadi dua hal itu. Terutama yang paling penting adalah mengurangi emisi. Jadi sebenarnya kalau kita bahas tentang bis tadi ya, bis transport Surabaya itu apakah benar kalau pengen bis listrik? Benar-benar, karena bis listrik secara individual itu dia tentu emisinya lebih rendah daripada bis yang diesel, ya kan? Yang jadi masalah adalah mungkin kalau secara keseluruhan sebuah sistem bukan seperti itu perhitungannya. Bisa jadi dengan kita beli bis diesel yang lebih murah, jauh lebih murah, bisa lebih cepat mengurangi gitu, karena kita juga ada batas waktu gitu. Semakin lama kita bertindak, semakin parah dampaknya dan semakin nggak bisa kita benahi lagi. Jadi ada itu. Dan itulah di sini kenapa ada namanya sustainability atau konsep sustainability ya dan sustainable infrastructure. Jadi sustainable infrastructure, infrastruktur yang berkelanjutan itu apa sih? Itu adalah infrastruktur yang dia itu dirancang, didesain, dibangun, dan dioperasikan untuk memaksimalkan dampak secara lingkungan, secara sosial, dan secara ekonomi, secara jangka panjang. Karena keberlanjutan sendiri, sustainability sendiri itu artinya adalah kapasitas umat manusia kita, society kita, untuk bisa terus berlanjut tanpa batas. Tentu dalam batasan alami. Jadi kalau misalkan kita nih, kita bisa memenuhi kebutuhan kita bisa hidup nyaman, pakai AC, dingin, kalau malam bisa mandi di bathtub, hangat. Tetapi anak cucu kita nggak bisa melakukan hal yang demikian, itu nggak sustain. Jadi seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, itulah kenapa pentingnya kita memahami infrastruktur yang berkelanjutan. Karena itu hubungannya sama masa depan kita. Dan untuk orang yang mungkin berpikir secara egois,
Kayak misalkan, ah nggak apa-apa lah, kan yang ngerasain anak cucu kita, aku nggak punya anak kok. Aku no child policy, apa sih namanya, antinatalitas atau ya gitulah, nggak mau punya anak gitu. Bodo amat, yang ngerasain kan 100 tahun di masa depan. Bisa jadi enggak, bisa jadi dampaknya jauh lebih cepat dibandingkan itu. Bisa jadi mungkin 10 tahun, 10 tahun di masa depan, 20 tahun, 30 tahun, mungkin kerasanya lama, tapi justru saat kita sekarang umurnya 30 tahun, di saat kita umur 60 tahun, dampak ini bakal berbalik dan menyerang kita ketika kita udah lemah dan kita nggak punya daya lagi. Jadi ini yang perlu dipikirkan lebih dalam. Ya. Tentunya kita nggak pengen hal yang terjadi, dan itulah kenapa pentingnya kita memahami punya infrastruktur itu yang berkelanjutan, nggak hanya asal bikin, asal asal bangun gitu, tapi nggak tahu buat apa dan dampaknya seperti apa. Nah, apa aja strateginya gitu, apa aja strateginya dan bagaimana kita mengevaluasi infrastruktur yang udah ada, itu mungkin jadi bahasan di episode berikutnya. Jadi mungkin itu dulu ya. Oke, thank you udah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum.